Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Zuhur di Masjid Ridwan yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dua pekerjaan atau dua amalan. Ada pekerjaan itu yang bisa diwakilkan oleh seseorang. Namanya kita mempunyai sepeda tidak bisa memperbaiki, itu bisa diperbaiki oleh orang lain. Kita punya toko tidak bisa menunggu, bisa ditunggu oleh orang lain. Yang pertama. Dan ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan oleh seseorang, yaitu adalah amal ibadah. Dan amal ibadah ini yang membawa keuntungan kita, keberkahan kita di akhiratnya nanti. Seandainya ibadah itu bisa diwakilkan, kita tidak perlu sholat. Menyuruh orang saja supaya sholat, kita tidak perlu sholat. Ternyata ini pentingnya amal, masalah ibadah. Karena orang beramal beribadah diambil dia sendiri. Tidak ada orang bisa mau menyumbang pahala. Dan tidak ada pula orang yang bisa menarik pahala kita atau mengurangi pahala kita. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Dan agar ilmu yang kita fahami ini kita bisa melaksanakan sendiri. Tadi pagi telah dijelaskan tentang bahayanya syirik. Dan ini harus kita ketahui. Di antara orang melakukan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, dan tidak diterima amal solehnya. Kemudian mesti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan di dunia wajib diperangi. Kemudian pula termasuk paling besarnya dosa. Sekarang kita lanjutkan anwa'us syirki, macam-macam kesyirikan. Supaya kita tahu maksud kita mengetahui macam-macam syirik ini untuk kita menjauhinya. Kalau kita tidak tahu, mana mungkin kita akan menjauhi. Dan karena melihat bahayanya syirik ini, para ulama menjelaskan bahwa syirik itu dibagi menjadi dua. Ada syirik besar, mana ada dosa besar. Dosa besar, paling puncaknya dosa besar adalah syirik, karena menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kemudian nomor dua ada syirik kecil. Sekalipun syirik kecil karena bahaya, kita wajib mengetahui untuk kita menjauhi. Adapun bedanya syirik besar dengan syirik kecil, syirik besar itu bisa mengeluarkan dirinya atau manusia itu dari Islam. Syirkun akbaru yakhruju anil millah. Syirik besar ini mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Wa yakhlutu sahibuhu finnar, pelakunya mesti kekal di neraka. Idza mata wa lam yatub, ketika dia mati dan tidak bertobat. Pentingnya kita mempelajari, segera kita bisa istighfar. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Syirik besar itu memalingkan ibadah, mestinya untuk Allah tapi dipalingkan kepada makhluk. Jadi kita ini beribadah kepada Allah, ternyata manusia itu beribadah kepada makhluk, seperti kadu'ai ghairillah. Berdoa itu hanya Allah, maka kita harus berdoa kepada Allah. Kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, berarti mengalihkan hak Allah kepada makhluknya. Inilah menjadi sebab manusia tidak diampuni. Wattaqarrubi bidzabaihi wan nuduri li ghairillah, mendekatkan diri beramal soleh, tapi maksudnya bukan karena Allah, tetapi karena selain Allah.
termasuk yaitu minal kuburi, orang itu menyembah atau minta-minta pada ahli kubur. Kita itu minta kepada Allah. Jangankan orang mati yang kita mintai, yang hidup itu kita mintai belum tentu memberi. Karena manusia itu butuh dengan yang ia miliki. Karena itu zakat bagian kecil, 2,5%, 5%, tidak 50%. Karena manusia butuh dengan ia yang miliki. Nah, tatkala manusia butuh dengan yang miliki, kita dilarang oleh Allah Ta'ala minta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah, karena Allah Ta'ala Maha Kaya. Selanjutnya pula dilarang kita itu manggil-manggil jin, ya ifrit yang lain. Karena jin itu sendiri yang beriman tidak mau dimintai pertolongan. Sebagaimana orang mukmin tidak mau dimintai pertolongan. Tapi kalau jin itu kufur, seperti orang itu kufur, orang-orang musyrik senang sekali kalau ada orang minta bantuan mereka. Padahal mereka tidak bisa membantu. Wal khaufu minal mauta. Ada orang takut kepada orang mati. Takut kita takut kepada Allah, bukan takut kepada orang mati. Ada orang punya keyakinan kalau dia tidak mendatangi orang mati itu khawatir nanti kalau pergi celaka. Dan kecelakaan itu dinisbahkannya pada orang mati. Wah, ini tadi karena saya tidak pergi ke kuburannya. Nah, ini adalah yaitu akidah yang keliru yang harus kita jauhi, yang menjadi sebab leburnya amal kita. Demikian juga yaitu au al-jinna wasyayatin, memanggil-manggil jin, bergabung atau minta pertolongan pada syaitan, ayyadurruhu aw yamruduhu, bisa membahayakan dan bisa membuat sakit. Ini tidak boleh. Yang bisa membuat sakit adalah Allah. Yang bisa menyembuhkan sakit adalah Allah. Wa raja'a khairillah, berharap kepada selain Allah tidak boleh. La yaqtiru alaihi illallah, karena tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri atau memenuhi kebutuhan hamba melainkan Allah Ta'ala. Dan inilah yaitu contoh-contoh perbuatan syirik besar yang harus kita jauhi. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala surat Yunus ayat nomor 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'buduna, mereka beribadah, mereka berdoa, mereka berlindung min dunillahi, selain Allah. Bagaimana makhluk kita minta perlindungan, sedangkan ketika ada hujan tidak ada makhluk yang bisa menolak hujan. Ketika siang ini tidak ada makhluk yang bisa merubah siang itu menjadi malam. Ini satu bukti kelemahan-kelemahan mereka. Ketika ada gunung meletus, tidak ada satu pun yang bisa menolak, bahkan mati kena tumpuan abu-abunya gunung. Inilah kelemahan manusia. Ma la yadurruhum, yang mana selain Allah Ta'ala ini tidak bisa mendatangkan madarat. Walaupun gunung, langit, walaupun malaikat yang tidak bisa mendatangkan madarat. Yang bisa mendatangkan madarat hanya Allah. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Dan ini sudah jelas. Ketika Allah Ta'ala makhluk menjelaskan, makhluk ini tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, kita saksikan sendiri. Siapa manusia yang bisa mendatangkan manfaat? Jangankan pada orang lain, kepada dirinya saja tidak bisa. Ketika dia sakit harus sakit. Ketika dia kena musibah harus kena musibah. Ini manusia makhluk yang paling banyak polanya dibandingkan tanaman, dibandingkan hayawan. Tapi wa yaquluna, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini penolong-penolong kami di sisi Allah. Penolong itu hanya Allah. Ya, selainnya Allah Ta'ala tidak bisa menolong kita, kecuali Allah menghendaki beberapa makhluk dalam urusan dunia, seperti seorang tua menolong anaknya. Ada seorang yang jatuh, ada orang yang menolong, itu pertolongan sementara. Yang menolong yang hakiki adalah Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Nah, ini syirik besar yang harus kita jauhi. Karena apabila kita menjauhi ini, walaupun kita punya dosa, jaminan untuk diampuni insya Allah ada. Dan jaminan masuk surga ada.
Tapi kalau syirik besar ini kita tidak mau mengetahuinya dan tidak mau pula meninggalkannya, maka neraka tempat tinggalnya. Amal baik orang itu tidak akan diterima oleh Allah. Selanjutnya an-nau'usani syirkun asgharu, syirik kecil. Tapi walaupun kecil tidak boleh kita membiarkannya, tidak boleh meremehkannya. Karena kecil itu kalau tertumpuk-tumpuk menjadi besar. Dalam suatu kaidah las-saghiru ma'al kabir wal kabiru ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau berulang-ulang. Dan tidak dikatakan dosa besar kalau orang itu mau beristighfar. Syirkun asgharu la yakhruju minal millah. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan kita dari keislaman, tapi menyusut iman kita. Ya, turun iman kita kalau jatuh pada syirik kecil. Namun tidak menghilangkan kepada keimanan, hanya saja turun. Lakinnahu yang kusut tauhid, tetapi kurang tauhidnya. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan syirik kecil ini kalau dilakukan terus-menerus menjadi besar. Sebagaimana tembok ya disusun terus menjadi besar. Makanya kita wajib menjauhi syirik kecil. Karena apabila syirik kecil tidak dijauhi, lama-lama akan menjadi besar, jatuh kepada syirik yang besar. Wa huwa qismani, syirik kecilnya ada dua. Syirkun dhahir yang nampak, yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, itu namanya syirkun, yaitu dhahir. Wa huwa al-af'alu, berupa ucapan. Wa af'alun, dan berupa yaitu perbuatan-perbuatan. Ini walaupun kecil karena itu membahayakan, wajib kita jauhi. Jangankan masalah syirik, kita itu punya tubuh. Maka orang yang ingin betul-betul badannya sehat, mengeluarkan hartanya banyak untuk mengontrol bagaimana jantungnya, bagaimana paru-parunya, bagaimana ginjalnya, bagaimana nafasnya. Orang sudah kontrol diri dia. Terutama orang-orang yang kaya, yang ingin sehat, selalu mengontrol diri, mengontrol jasadnya, maka dia tetap sehat. Bagaimana ketika jasad ini dikontrol, jangan sampai ada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Lalu syirik ini penyakit yang paling besar. Kemudian tidak mengontrol orang tersebut. Kalau kita sakit, kontrol kita di dokter. Dokter spesial bagian dalam, bagian saraf, bagian yaitu ortopedi dan tulang yang lainnya. Tetapi terkadang kita akui sendiri, menuntut ilmu ini adalah mengontrol diri kita untuk melihat dosa kita ini apa. Ya, mengontrol amal kita, apakah amal kita yang sudah cocok dengan sunnah apa tidak. Ini yang masih banyak kita lupakan dan belum banyak keseriusan. Padahal kita mengontrol jiwa kita agar menjadi orang baik itu lebih mudah daripada mengontrol kita kepada yaitu kesehatan. Karena kalau kita kesehatan tidak punya duit besar, tidak bisa kita. Tambah tinggi penyakitnya, tambah tinggi pulanya, tambah tinggi besar pengeluarannya. Tetapi kalau kita mengontrol jiwa kita untuk menjadi orang baik, mudah mendatangi taklim, menanya tanpa ada suatu yaitu imbalan-imbalan, tanpa ada suatu hal yang harus kita keluarkan berupa harta benda kita. Padahal mengontrol jiwa ini penting. Baik. Adapun syirik-syirik kecil yang berupa lafaz yang kita ucapkan dari lisan kita ini seperti kal khalafi bi ghairillah, seperti bersumpah menyebut nama selain Allah. Demi bapakku, ya apa itu, mati saya. Nah, ini tidak boleh. Orang bersumpah harus menyebut nama Allah karena menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran dirinya. Nah, ini kadang-kala mestinya kita wallahi, tallahi, billahi, waimallah, itu kalimat-kalimat sumpah. Ketika orang mengatakan wallahi, demi Allah, menunjukkan dia menjadikan Allah Ta'ala saksi atas dirinya ketika bicara pada orang. Tapi terkadang manusia tidak mau kalimat itu. Billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, waimallahi, demi Allah. Itu 4 kalimat
yang harusnya ketika kita berhadapan orang itu ragu, kita bersumpah billah, jangan mati bapak saya, yaitu celaka saya, tidak boleh. Jadi sumpah itu maknanya memberi persaksian bahwa dirinya itu benar dengan menyebut nama Allah. Nah, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man khalafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankannya, demikian juga disahihkan oleh Imam Hakim. Man khalafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, demi bapakku mati saya, ya, hancur hartaku kalau saya ini salah. Ini termasuk bersumpah membuat persaksian makhluk untuk kebenaran dirinya, keliru. Yang tahu amal kita, yang tahu kebenaran kita Allah. Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafar, berarti dia kufur, cuma kufur kecil. Ini dia berdosa belum sampai yaitu mengeluarkan dia dari Islam, tapi berkurang keimanannya. Aw asyraka, atau syirik tapi syirik kecil, bukan syirik besar yang mengeluarkan dirinya dari agama. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Yang nomor dua, syirik kecil yang berupa ucapan Masya Allah wa syi'ta. Nah, wah, ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan kamu kehendaki. Mestinya Masya Allah waqta, hanya Allah yang menghendaki. Tapi ditambahi wa sya'a fulan. Ini kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, tidak mungkin saya ini akan bisa selamat. Nah, menggabungkan Allah dengan dirinya, ini tidak boleh dikatakan syirik kecil, karena di sini ada wow, disebut Masya Allah. Kali katakan, wah, ini kalau bukan karena kamu tidak mungkin saya ini akan sukses. Ini sudah jatuh syirik besar, mengalihkan hak Allah Ta'ala kepada hak hambanya. Bukan kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alam. Tidaklah kamu manusia bisa berkehendak melainkan apabila Allah menghendaki. Jadi kita bisa pergi ke masjid, ini kehendak dari Allah. Tentunya kita yang berjalan, tapi yang membangkitkan hati kita, yang membuat kita mampu ke masjid Allah. Makanya kita harus menyebut alhamdulillah ketika kita bisa beramal soleh. Kalau bukan Allah Ta'ala beri petunjuk kepadaku, tidak akan aku ini bisa beribadah. Demikian juga sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, kita harus istighfar, karena dosa itu kita yang mengamalkannya, bukan Allah yang berbuat dosa. Allah Ta'ala menciptakannya, tapi yang mengerjakan kita. Makanya kita harus beristighfar ketika kita jatuh kepada perbuatan zalim atau maksiat. Ya, jadi pertama, dosa kecil bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Yang nomor dua, Masya Allah wa syi'ta. Wah, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan dikehendaki oleh fulan. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, wahai saudaraku, tidak mungkin saya akan selamat. Nah, kalimat itu banyak diucapkan, tapi justru orang tidak mau tahu. Apalagi menyebut, wah, ini kalau bukan bapak yang menolong anak saya, tentu anak saya ini sudah mati. Itu kalimat yang dirasa oleh Allah Ta'ala berterima kasih kepada manusia, tapi keliru. Mestinya alhamdulillah, ini kalau bukan Allah Ta'ala menjadikan kamu menolong anak saya, tidak mungkin anak saya akan selamat. Ya, ini kalimat-kalimat, ternyata kalimat ini masih menyebar, bukan hanya orang kufar saja, tapi orang muslim. Ini menunjukkan kita wajibnya mempelajari masalah yang syirik kecil ini, supaya kita tidak berulang-ulang. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qala rajulun, ada salah seorang sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Wahai Nabi, ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Nabi yang menghendaki. Kalimat dan itu berserikat. Maka beliau menjawab, aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu itu menjadikan saya ini sekutunya Allah? Marah beliau. Padahal seorang Nabi tidak mau dijunjung seperti itu.
katakan masya Allah wahdah, hanya Allah Ta'ala yang menghendaki. Saya ini tidak bisa berkehendak kecuali Allah yang menghendaki. Padahal maksudnya sahabat ini ingin memuji beliau. Wah, ini kalau bukan karena Allah Ta'ala dan bukan karena dakwamu wahai Nabi, tidak akan bisa menyebar di Arab ini. Itu kalimat sepertinya bagus, tapi itu menyekutukan Allah dengan Nabi-Nya. Yang betul masya Allah wahdah, atau masya Allah summa syi'tah boleh. Tapi yang bagus masya Allah. Terkadang kita ini yaitu dibantu oleh orang yang lain tidak mampu, kemudian ada fulan yang mampu, luput mulut kita. Wah, ini kalau bukan bapaknya memperbaiki ini nggak bisa ya. Padahal sudah dibawa ke sana. Ternyata bapak yang bisa ini, kalau bukan bapak yang memperbaiki tidak mungkin sepeda aku ini akan baik. Ini kalimat pujian tapi menjerumuskan orang itu menuju kepada syirik pada Allah. Nah, yang bagus apa? Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberi ilmu kepada bapak. Allah Ta'ala memberi ilmu kepada bapak. Bisa menyelesaikan, bisa memperbaiki sepeda saya, bisa memperbaiki peralatan saya. Ini kalimat puji. Tidak meniadakan berterima kasih kepada manusia, namun sebagai alhamdulillah. Hanya karena Allah Ta'ala yang memberi ilmu kepada bapak sehingga bisa membetulkan peralatanku ini. Satu, dia memuji Allah Ta'ala dulu, kemudian menyebut kebaikan manusia boleh. Kan kalimat kemudian datang setelah yang pertama. Ja'a fulan summa fulana. Datang fulan kemudian, jadi kemudian itu menyusul setelah yang pertama. Nah, ini kalimat yang harus kita yaitu fahami. Kalau kita merasa berterima kasih kepada orang bantu kita seperti itu, alhamdulillah. Allah Ta'ala memberi yaitu ilmu kepada saudaraku sehingga bisa menyelesaikan kesulitan yang aku hadapi ini. Boleh. Pertama memuji pada Allah Ta'ala, nomor dua berterima kasih kepada manusia. Namun kalau perkataan wah ini kalau bukan bapak tidak bisa ini. Nah, ini meniadakan Allah. Atau masya Allah wasyita wasya'aflah. Ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan kalimat dan berserikat dan dikehendaki oleh bapak. Wah, ini kalau bukan karena Allah Ta'ala dan bukan karena bapak, jatuh pada syirik kecil. Nah, ini yang harus kita paham. Ternyata mulut ini harus kita benarkan. Kita akan bisa bicara yang baik kalau dengan ilmu. Nah, yang nomor 3, wa qawlu laulallahu wala fulan. Seandainya tidak ada Allah dan tidak ada fulan ini. Kalimat dan. Seandainya ya ini tadi tidak ada Allah dan tidak ada orang yang membantu saya ini, kami tentu akan yaitu mengalami kecelakaan. Tidak boleh. Ya. Yang bagus bagaimana? Waswab, yaitu ucapan ini masya Allah summa fulan. Ini telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian karena kemudian itu penyebab, sedangkan Allah yang menjadikan sebab. Ya, maka boleh seorang mengatakan, wah Allah Ta'ala menjadikan mobil saya ini, peralatan saya ini bagus. Allah Ta'ala menjadikan sebab fulan bisa memperbaiki yaitu milik saya. Nah, ini kalimat-kalimat yang harus kita fahami supaya kita tidak berlebih-lebihan memuji manusia yang bukan pada tempatnya, sehingga kita meniadakan kekuasaan Allah. Nah, karena apa? Summa itu maknanya litartib. Datang fulan kemudian. Jadi enggak bersamaan. Kalau Ahmad dan Ali datang bersamaan, Ahmad datang kemudian Ali, berarti yang duluan adalah Ahmad, Ali baru belakangan. Ini kalimat yang harus kita jaga. Kalau kita harus menyebut kebaikan seseorang, sebut dulu kebaikan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surat At-Takwir nomor 29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Artinya, wa ma tasyauna, tidaklah kami bisa berkehendak wahai manusia, wahai saudaraku. Manusia punya kehendak, tapi kehendak kita ini bukan kehendak sendiri.
Tapi ada yang menghendaki kita, ada yang mewujudkan kehendak kita, yaitu illa ayyasha Allah, apabila Allah Ta'ala menghendaki. Makanya berapa banyak orang berkehendak ingin yang baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa Allah Ta'ala tidak menghendakinya? Ya, ini harus kita jaga kalimat-kalimat supaya kita tidak jatuh kepada syirik kecil. Walaupun kita meyakini Allah, tapi kalau disamakan dan berarti menyamakan. Maka Allah memberitahu wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Jadi kehendak kita ini setelah Allah Ta'ala menjadikan kita. Makanya kalau kita tidak bisa berkehendak menunjukkan Allah Ta'ala tidak menjadikan kita. Contohnya berapa banyak orang yang kaya tapi tidak kaya dia. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak sehat. Padahal sudah kesana kemari berubah, tapi karena Allah Ta'ala belum menghendaki, maka kehendak Allah Ta'ala ini menjadi sebab terwujudnya kehendak kita. Nah, inilah yang harus kita sadari. Makanya kita ketika orang itu sedang mengobati seorang, panggil Allah, ya Allah Engkaulah penyembuh, kami ini hanya sekedar perusahaan. Ya Allah Ta'ala pemberi rezeki, saya sedang berusaha, saya hanya sekedar ikhtiar berusaha. Kalau tanpa Allah Ta'ala yang memberi rezeki, tidak mungkin kita mendapatkan rezeki. Inilah tauhid yang harus kita jaga. Wa ammal af'alu, itu tadi contoh syirik-syirik, yaitu kecil, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, mengatakan ini kalau tidak, ini kalau bukan Allah Ta'ala dan bukan kamu, nah ya, menggabungkan Allah dengan dirinya. Demikian seandainya tidak ada yaitu anjing ini di rumah, nah, laulal kalbu, seandainya tidak ada anjing di rumah tentu pencuri akan masuk. Ini kalimat terbiasa diucapkan oleh orang, tapi puncaknya kesyirikan karena meniadakan Allah. Wah, karena dengan adanya anjing ini bisa pencuri lari atau tidak masuk. Padahal yang menghendaki orang itu mencuri dan tidak, bukan manusianya. Nah, kita boleh berikhtiar, tapi ikhtiar yang sifatnya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Contohnya kita masang CCTV boleh, tapi jangan sampai wah ini kalau tidak ada CCTV tentu yaitu orang-orang pencuri bisa masuk. Katakan ini kalau bukan Allah Ta'ala yang menghendaki, tidak mungkin akan terjadi. Ini tauhid. Jangan sampai benda-benda yang kita miliki lalu bergantung, wah ini dengan ada CCTV aman kita. Belum tentu. Karena itu buatan manusia. Dan Allah Ta'ala yang berhak untuk merubah apa yang manusia buat. Sekarang syirik perbuatan. Nah, tadi syirik ucapan. Ini harus kita jaga lisan kita. Fa mislu labsil khalqati wal khayti li raf'il bala. Seperti orang yaitu ingin pakai gelang. Wah, kalau gelang ini bisa menggait orang. Orang bisa takut pada kita, ini tidak boleh. Gelang itu dia dari plastik, dari batu atau dari tempurung, dipecah ya pecah. Bagaimana menjadikan benda yang dia tidak bisa bicara dan kalau dirusak dia tidak bisa menolak dirinya, lalu dianggap ini bisa penangkal atau azimat. Orang itu yaitu meletakkan di rumahnya azimat supaya rumah itu tidak roboh. Azimat itu kertas ditulis oleh manusia, kalau dibakar terbakar, kalau dimakan semut yang termakan dia, dimakan worm ya yaitu rayap termakan pula. Dimakan rayapnya hidup, ya kertasnya dimakan. Mana yang kuat rayapnya daripada azimatnya? Nah ini kadang-kala orang keliru. Kenapa? Was-was dari bisikan syaitan. Wal khayta li raf'il bala, kemudian juga menggantungkan semacam kecil digantungkan di leher anak. Ini dulu sekarang alhamdulillah dengan dakwah tauhid itu berkurang. Dengan apa? Syarat ini supaya apa? Tidak panas. Ketika melihat orang tidak takut, digantungkannya di lehernya dia. Yaitu semacam kertas dibungkus dengan yaitu kain. Nah, ini namanya penangkal
maka ini tidak boleh. Ini bukan menangkah, ini perusahaan kita. Karena apa? Orang bergantung dengan benda yang kecil yang ditempelkan di anaknya ini, bukan bergantung kepada Allah. Padahal Allah mengatakan Allahu As-Samad, Allah tempat bergantung kita. Apa yang kita butuhkan mohon kita kepada Allah. Wa mislu ta'liqit tamaim khaufan minal aini, seperti orang menggantungkan azimat-azimat khawatir ada orang melihat, ya nanti kena sihir, ya oleh orang, sehingga dia perlu datang pada paranormal minta azimat untuk menolak itu. Tidak bisa. Nah, kalau orang itu ingin jauh dari ain, berdoa pada Allah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Nah, karena itu kita berlindung, a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tamma, dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari nama Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluk. Termasuk kita apabila keluar dari rumah bertawakal, bismillah tawakkaltu ala Allah. Ketika kita naik yaitu kendaraan, baca bismillah, 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 bismillah. Ketika sudah di atas kendaraan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu subhanalladzi sakhkhara hadza. Allah Ta'ala, beliau telah menuntunkan kita jalan yang bagus. Selalu mengingat kepada Allah, karena hanya Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita. Ini cara-cara untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan, karena makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Idza i'taqata, apabila orang itu meyakini dengan azimat, dengan sesuatu yang ditempelkan di rumahnya atau di mobilnya. Berapa banyak mobil di belakangnya ada azimat dia. Itu pun kalau dituprik itu ketuprik dia. Tapi kan orang kena waswas syaitan, dianggapnya ini penangkal. Padahal juga yang punya azimat barangnya juga hilang, tidak bisa dicari dengan azimatnya itu. Anna hadhihi asbabun li raf'il balai aw daf'ihi, fa hadha syirkun ashghar. Siapa yang menggantungkan seperti ini untuk menolak bala, ini adalah syirik kecil. Bahkan kalau sampai bergantung, itu menjadikan sebab. Kalau hatinya, wah ini kalau tidak ada azimat, mobilku akan hilang, jatuh syirik besar. Tapi kalau benda-benda seperti ini dijadikan penyebab, jatuh syirik kecil. Karena benda itu sendiri tidak bisa melawan orang. Tapi kalau kita menjadikan sebab, mobil ini aku akan parkirkan, biar ditunggu oleh orang. Ya, Pak, ini uang 5.000 untuk ya apa dijaga. Tidak apa-apa. Karena berwasilah kepada orang bisa menjaga barang kita. Bagaimana kertas bisa menjaga barang kita? Terus bayangkan kalau kita meletakkan 2 di pinggir jalan 10 juta. Kasih azimat di jalan, hilang duit kita. Karena azimat itu tidak bisa menolak kita. Ini kertas yang ditulis. Bahkan kadang-kala ditulis yaitu beberapa macam bentuk kesyirikan. Ini bukan menambah keselamatan, malah menjadi yaitu gelisah hati kita. Ya, dibedakan kita menitipkan mobil, ini Pak tunggu saya kasih uang 10.000, enggak apa-apa, karena orang itu bisa menjaga. Ya, secara zahir. Tapi kalau kita meletakkan barang di situ, lalu kita kasih yaitu azimat, kalah azimat itu dengan pencuri. Karena pencuri tidak takut dengan azimat dia. Nah, ini satu contoh bahwasanya kertas-kertas yang disimpan, ya yang katanya dari orang-orang yang berilmu, bukan orang berilmu. Orang berilmu tidak mau menyesatkan kita. Ya anna Allah lam yaj'al hadhihi asbab, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan benda-benda seperti itu menjadi keselamatan barang kita. Amma ini taqata annaha tadfa'u, kalau orang masang azimat ini dia meyakini bisa menolak atau tarfa'ul bala' bi nafsiha, atau bisa menolak bala' dengan sendirinya, fa hadza syirkun akbar. Ini syirik besar. Dibedakan kapan syirik kecil itu bisa menjadi syirik besar. Kalau dia menggantungkan sesuatu dan dia menganggap sesuatu itu bisa menolak bala dengan takdir Allah, jatuh pada syirik kecil. Karena bendanya itu tidak bisa menolak kecuali dengan takdir Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak menjadikan benda itu penolak. Tapi kalau dia membuat azimat datang dari orang dan dia yakin betul
dengan ini aku akan selamat, dengan ini barangku tidak akan dicuri, bergantung kepada benda itu, jatuh kepada syirik besar. Demikian kita berobat kita boleh. Bukankah beliau mengatakan, ya ma anzalallahu da'an illa dawa. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan penyakit kecuali ada obatnya. Kalau kita yakin dengan obat ini mesti sembuh, jatuh pada syirik besar. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan obat itu penyembuh. Tapi kalau kita berikhtiar pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu kesembuhan, dengan minum obat ini tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala menjadikan satu obat, yaitu Allah Ta'ala penyembuhnya. Bukankah kita berdoa, Allahumma rabban nas, wahai yang pencipta manusia, antas syafi, engkau penyembuh, la syafi'a illa anta, tidak ada penyembuh kecuali engkau, syifaan la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Makanya kalau kita minum obat baca bismillah dan kita berdoa, ya Allah, engkau penyembuh. Benda ini tidak bisa menyembuhkan, tapi ini ikhtiar kami yang engkau izinkan, ya Allah. Nah, ketika kita sembuh, ini Allah Ta'ala penyembuh. Ketika kita belum sembuh, yakin bahwasanya benda ini tidak menyembuhkan tanpa adanya kehendak dari Allah. Selanjutnya, al-qismu tsani minasyirkil asghar. Syirik yang kecil daripada syirik kecil, syirkun khafi. Nah, syirik yang sama. Wa syirkul fin niyat, syirik dalam niat. Wal irada, seperti karya. Dia itu bagaimana? Orang itu beribadah, ya, ingin dilihat oleh orang dan ingin dipuji. Nah, ini syirik kecil dan ini paling bahaya. Karena apa? Orang itu beribadah, ketika dia melakukan kesyirikan ingin dipuji oleh orang, tetangga kita tidak tahu. Tapi kalau kita sholat mestinya duduk 2 rakaat, kemudian bangun kita ditegur, subhanallah, orang tahu. Ya, inilah yang ditakuti oleh beliau. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatir menimpa kepada umatku ini syirik kecil. Ala wahiyya ar-riya. Ingatlah, itu adalah riya, maknanya yaitu dia yaitu menjadikan si fulan ini. Bagaimana dengan sebab itu dia bisa sembuh. Dengan sebab itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang ia senangi. Jadi beribadah bukan ingin dipuji oleh Allah Ta'ala, tapi ingin mendapatkan pujian manusia. Ini paling berat. Makanya kita beramal itu kalau bisa kita sembunyikan. Kecuali amalnya mesti nampak seperti salat berjamaah. Jangan sampai kita mengatakan saya tidak mau salat berjamaah, khawatir saya ingin dipuji oleh orang ini, waswas syaitan. Kalau ada kita berjamaah ada waswas itu, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah sebelah kiri, selesai. Datang lagi taut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terkadang orang itu dipuji oleh syaitan, kamu jangan sholat di masjid. Nanti kamu akan minta dipuji oleh orang, sholatlah kamu di rumah. Nah, ya. Ketika Allah telah merintah kita beramal yang itu harus berkumpul, maka ketika datang waswas ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, inilah Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat nomor 110. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, berharap dengan kenikmatannya, berharap mahfirahnya, berharap pahalanya, falya'mal 'amalan shalihan. Syaratnya kita beramal saleh. Amal saleh kita akan diterima satu kalau ikhlas karena Allah. Yang nomor 2 ada tuntunan dari beliau. Yang nomor 3 kita itu orang muslim, bukan orang kafir. Kemudian Allah menjelaskan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan ketika beribadah kepada Allah Ta'ala ini dengan minta pujian kepada siapapun. Ya. Sekarang berapa banyak orang itu beramal baik ingin urusan dunia, ingin untuk mendapatkan kedudukan, tidak boleh.
Karena ibadah itu mencari ridha Allah, ingin dijauhkan dari siksaannya dan ingin dimasukkan dalam surganya. Tapi kalau kita urusan dunia boleh buat mebel ya, kursi, meja, kita pamerkan, kita promosikan agar orang senang dengan kepekerjaan kita, boleh urusan dunia. Ibadah kita sholat, menuntut ilmu sholat, mengaji termasuk ibadah. Tidak boleh kita minta pujian oleh manusia. Kalau ada orang memuji itu urusan dia. Namun jangan sampai kita tertarik dengan pujian orang itu sehingga kita merasa besar hati kita, merasa paling baiknya diri kita. Makanya ada orang selalu memuji, apa kata beliau? Raupi mukanya dengan pasir. Kalau kita memuji saat orang tidak ada, bagus. Agar orang itu bisa mengambil kesimpulan itu bagus juga sholatnya. Dia tawadhu, dia orang dermawan, boleh. Tapi kalau kita memuji di depan orangnya tidak boleh. Beliau tidak senang dipujinya oleh sahabatnya. Nah, dan juga beliau bersabda, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Yang paling aku takuti menimpa kepada kamu umatku, yang paling aku takuti menimpa kepada umatku syirik kecil. Kalau syirik besar orang tuh minta-minta kepada pohon, mengusap-usap tembok, ditanya kenapa? Jelas. Tapi kalau syirik kecil ini amalan hati, yang mana orang tidak bisa tahu hati seorang. Lalu ditanya, qalu ya Rasulullah, menanya para sahabatnya, menanya supaya tidak jatuh kepada syirik kecil ini. Wa mana? Qalu, mereka menanya, wa masyirkul asghar. Apa dinamakan syirik kecil itu wahai Nabi? Qala ar-riya'u atau as-sum'atu. Ar-riya' itu maknanya dari ro'a. Bagaimana dia memperlihatkan amal ibadah. Ini syaratnya riya 3. Dia memperlihatkan. Ya nomor 2 amal ibadah yang diperlihatkan. Nomor 3 ingin dipuji oleh manusia. Ini rukun riya'. Tapi kalau dia beramal betul, memperbaiki urusan dunia, ya, membuat ini membuat itu, ingin orang supaya tertarik dengannya, boleh, karena urusan dunia. Ya, orang tuh dia jadi mebel bagus sekali, ya, cari yang kayu yang bagus, dan lama ketika dia tahu lihat fulan sana belinya di sini, dilihat begitu, boleh karena urusan dunia. Tapi tidak boleh menipu. Namun urusan ibadah tidak boleh, karena ibadah itu haknya Allah, urusan dunia haknya manusia. Demikian sum'ah. Maknanya sum'ah itu dia ingin, yaitu yang ingin membaca Quran supaya didengar oleh orang. Membaca Quran supaya didengar orang boleh. Tapi kalau supaya dikatakan dipuji paling baiknya bacaan, nah ini salahnya di sini. Salahnya jatuh kepada niat. Supaya dikatakan qori yang paling mulia. Bukankah Allah Ta'ala menghukum 3 orang? Menghukum 3 orang ini karena sebab amal yang baik. 1, orang yang dermawan. Tapi Allah Ta'ala masukkan ke neraka karena apa? Dia ingin dikatakan jawad, dermawan. Ada orang fisabilillah, yang perang fisabilillah, tapi supaya dikatakan dia pemberani, jari. Ya. Nah ini saja. Ada lagi orang yang membaca Al-Quran supaya dikatakan qurra, paling bagus bacaannya, masuk ke neraka. Salahnya 1 saja, ingin dipuji oleh orang. Karena itu amalan-amalan saleh perlu kita menjaga diri. Sekiranya amalan itu bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Tapi kalau seperti sholat berjamaah atau amalan dohir seperti zakat yang lainnya, yang kalau kita sembunyikannya orang akan menuduh kita bahkan yang lainnya, boleh kita nampakkan untuk menjauhi tuduhan orang supaya kita tidak dikatakan orang bakhil. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam satu ayat, apabila manusia itu menampakkan amal solehnya, ya, maka dia tidak mengapa kalau khawatir dia dikatakan bakhil. Tapi selain daripada zakat tidak diperkenankan kita menampakkannya, kebaikan dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan riya. Begitulah kaum muslimin yang dapat sampaikan. Dan insya Allah nanti sore akan kita lanjutkan bab masalahnya
kufur, macam-macamnya dan kedudukan dari kekufuran itu sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.